Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya bersama Petani Happy. Di sini saya akan menerangkan serta menjelaskan sedikit kekurangan, kelebihan, keunggulan dan apapun itu yang ada di pupuk pelengkap cair SP Grow. SP Grow. Produk PT Arsista Kimia Citra Lestari dan didistribusikan oleh PT Agri Manunggal Sejati SP Grow. Wah, udah ada logo R ini berarti ini sudah terdaftar dan memiliki hak cipta di dinas terkait atau di Dinas Pertanian atau Kementerian Pertanian, sudah terdaftar ya. Jadi pupuk ini sudah melewati uji tahapan yang ada di dinas terkait atau di kementerian terkait, khususnya di Kementan tuh nomor izin pendaftaran. SP Grow ini berfungsi tuh untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, mempercepat pembesaran buah. Komposisinya 6% nitrogen, 2% P205 atau fosfat, dan 3% K20 atau K2O atau kalium. Nah, nih yang saya suka di sini ada kandungannya yang cukup lengkap dan banyak. Kandungan nutrisi primer atau mikro, yaitu Fe, Mn, mangan, Zn, zinc, Cu, cuprum, Co untuk kobal, B untuk boron, Mo untuk molybdenum, dan Mg untuk magnesium. Penggunaannya di sini jelas ya, untuk masa pertumbuhan tanaman. Jadi untuk semua tanaman baik sayuran, hortikultura, palawija dan lain-lainnya pun bisa digunakan pupuk ini tuh. Tapi di sini juga mempercepat pembesaran buah. Berarti pupuk ini juga bisa untuk mempercepat pembesaran buah, misalnya untuk tanaman cabai, tomat, jagung, dan tanaman lainnya. Tapi yang terkhusus baik, ini sangat baik jika digunakan untuk tanaman jagung, tanaman cabai, ataupun tanaman tomat, karena ya tomat dan cabai produksi atau pertumbuhan bunga menjadi buahnya itu kan cepat. Jadi jika diberi nutrisi ini sangat menunjang untuk pembesaran buah tersebut tuh. Isinya ini kurang lebih 750 ml. Cara penggunaannya tuh ada di sini, campurkan 1,5 sampai 2. Jadi 1,5 sampai 2, kira-kira 2 atau 3 tutup lah, 3 sampai 4 tutup per tangki 16 liter tuh. Disemprotkan ke seluruh permukaan daun sampai merata. Penyemprotan sebaiknya dilaksanakan pada pagi dan sore hari. Nah, betul. Karena di saat pagi dan sore hari stomata pada tanaman itu sedang membuka atau sedang terbuka. Fungsinya pemberian pupuk organik cair atau pupuk pelengkap cair pada tanaman, khususnya yang dilakukan pada daun atau foliar, ini untuk mempercepat penyerapan, karena lewat daun nutrisi bisa cepat diproduksi, bisa cepat diserap oleh tanaman dan diedarkan ke seluruh jaringan tanaman. Beda lagi dengan perlakuan pemberian lewat akar yang sangat panjang
ataupun tidak bisa instan karena dari tanah harus diserap dulu lewat akar, diedarkan oleh zat pengangkut filem dan xilem ke seluruh batang, daun, akar hingga pucuk ataupun buah. Kalau lewat daun ini sangat instan karena terjadinya produksi atau dapur produksi makanan ada pada daun tanaman oleh fotosintesis dan sinar matahari itu terjadi. Jadi pupuk yang diberikan lewat daun akan sangat cepat diserap oleh tanaman hingga akan cepat juga berefek dan berdampak pada tanamannya tersebut. Seperti itu. Nah, yang harus tahu si stomata itu berada di balik atau tudung daun tanaman. Jadi bukan di atas tapi di bawah. Nah, seperti itu. Tuh. Untuk penyemprotannya diulang tiap 7-10 hari sekali. Dianjurkan memakai zat pembasah dan perata nih. Betul juga, saya sangat setuju. Nih, zat pembasah ini untuk meratakan dan menempel pada daun tanaman yang disemprot. Agar jika terjadi hujan setelah penyemprotan, setidaknya ada pupuk atau nutrisi yang nempel pada daun sehingga nanti bisa diserap lagi oleh daun lewat stomata tadi tersebut tuh. Dapat juga dicampur dengan pestisida nih. Untuk penggunaannya, di sini ada keterangannya untuk kedelai dan kacang panjang 2-3 minggu pada saat pemberian pertama. Padi juga sama pada saat persemaian atau waktu anakan aktif. Vanili, tembakau, lombok dan tomat tuh ada bawang merah, bawang putih, semangka dan melon, kubis dan kentang, jeruk, cengkeh dan kopi. Untuk tanaman keras juga nih ada tuh jeruk dan cengkeh bisa diaplikasikan, berarti ini sangat baik seperti itu tuh. Anggur, apel, sini juga untuk ini kacang, cabai, kubis, padi, semangka dan terong atau untuk timun juga bisa. Seperti itu. Nah, itu kelebihannya karena tadi kan ada pupuk sekundernya ada, tapi kelemahannya di sini tidak ada pencantuman ini nih, berapa persennya, berapa hitungannya. Tapi walaupun gitu ya tidak terlalu penting karena kan unsur Fe, Mn, zinc, Cu, kobal, B dan Mo ini dibutuhkan oleh tanaman sangat kecil, tapi jika tidak ada pada tanah atau nutrisi tidak diberikan, ini akan berdampak pada hasil. Jadi ini sifatnya tuh seperti kalau kita diibaratkannya seperti kita makan nih, NPK-nya itu sebagai nasi, lauk pauknya. Nah, ini Fe, Mn ini seperti kita makan, ada sambal, ada kerupuk dan lain-lainnya, jadi penambah. Jadi kalau kita makan nih misalkan ya NPK-nya atau nasi lauk pauknya enak, mantap, ada ini tambahan lagi ini kan pasti lebih enak dan lebih nikmat lagi ya. Seperti itu, penyerapannya juga pasti lebih cepat. Nah, ini juga fungsi ini seperti itu. Kecil diperlukannya namun sangat berarti itu jika tidak ada seperti itu. Nih, untuk penyemprotan tadi kan sudah dibahas. Nah, karena di sini tidak ada zat perangsang tumbuh pada pupuk ini, alangkah baiknya jika petani membeli pupuk ini bisa kita tambahkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Contohnya seperti ini, Super Gib.
Nih, ini kemasan tablet kurang lebih 5 gram nih. Bisa langsung kita campurkan ke sini dan dikocok hingga larut agar mendapatkan hasil terbaik seperti itu. Jadi pupuk ini kan kelemahannya tidak ada JPT. Nah, kan sini juga udah ada tuh keterangannya pupuk pelengkap cair. Jadi pupuk ini hanya pelengkap untuk menutupi kekurangan yang ada atau yang telah pupuk petani yang berikan. Seperti itu maksudnya. Jadi jika petani telah memberikan pupuk pada akar ataupun pupuk lainnya atau pupuk anorganik pada tanaman, nah alangkah baiknya kita tambahkan ini karena ada kandungan nih unsur nutrisi sekundernya atau mikro seperti itu. Nih misalnya petani membutuhkan untuk pertumbuhan nih, kan udah ada nitrogen, kita misalnya kita tambahkan lagi nih pupuk misalnya seperti Gandasil, seperti Sampurna D ataupun pupuk lainnya. Nah, misalnya untuk digunakan lagi untuk pertumbuhan buah ataupun bunga agar tidak rontok, untuk memperbesar misalnya untuk tanaman cabai, semangka, bawang daun, bawang merah ataupun tanaman tomat. Nah, bisa ditambahkan lagi di pupuk SOP ini. Nah, karena kan tinggi kandungan kaliumnya. Kalium ini kan berfungsi untuk pembesaran buah, mempertahankan kualitas buah, jadi agar kuat atau tahan setelah panen seperti itu. Untuk misalnya penambahan pembungaan ataupun agar akarnya nih bisa ditambahkan Merauke MAP juga atau pakai Ultradap juga sama nih, karena ada nitrogennya juga dalam jumlah kecil, sedangkan P205-nya atau fosfatnya dalam jumlah yang besar. Ini bisa juga dicampur sama ini karena ini kan tidak mengandung zat atau bukan zat nutrisi seperti Fe mangan tuh, di sini juga kan nggak ada keterangannya. Nah, bisa jadi ini sebagai pupuk pelengkap cair seperti itu. Jadi pupuk ini bisa diaplikasikan atau ditambahkan dengan pupuk-pupuk lainnya agar mendapatkan hasil yang baik, kecuali tidak boleh dicampur dengan pupuk tidak bisa digunakan oleh ditambahkan dengan fungisida berbahan aktif tembaga ataupun pupuk yang mengandung kalsium seperti Kalnit ataupun pupuk kalsium seperti Manohara seperti itu. Jadi tidak disarankan seperti itu. Mungkin review dari saya seperti itu. Semoga yang nonton ini dapat berguna dan dapat diterapkan di lapangan dan bisa bermanfaat juga bagi seluruh petani di Indonesia yang nonton. Dan yang nonton jangan lupa subscribe dulu agar channel saya bisa berkembang. Mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.